Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif dengan NIM 0537820229. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama saya dengan mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah STSI 4104. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk soal pertama, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Di sini saya sudah membuatkan suatu program tersebut dengan variabel integer dengan nama struktur baris, sehingga apabila struktur baris diberikan nilai 20 ataupun berapapun yang bersifat integer, maka ketika di print line struktur baris maka akan menghasilkan nilai 20. Nah, kita komen terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Pertanyaan nomor 2 yaitu buatlah sebuah deklarasi dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Di sini saya sudah membuat string dengan nama kata baru sesuai dengan nilainya yang berisi deklarasi tipe data string, sehingga apabila di printlen maka akan menghasilkan kalimat berikut itu, tipe data string. Oke, kita printlen. Pertanyaan nomor 3 yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe datanya integer yang memiliki angka 07, 10, 20 dan 23. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa Java. Di sini saya sudah memberikan variabel tipe data integer dan menggunakan array satu dimensi dengan nama variabel nama 4 angka dengan angkanya sebagai berikut. Sehingga apabila saya melakukan printlen, saya menggunakan arrays. Sebelum menggunakan arrays, kita harus mengimport terlebih dahulu Java arrays agar pendeklarasian array bisa dilakukan. Sehingga apabila bisa melakukan arrays to string, sehingga akan menghasilkan angka array satu dimensi berikut ini. Lihat di sini array satu dimensi. Kita komen lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris kolom berikut sekian, sehingga kita harus membuat 3 baris dan 3 kolom. Sehingga saya membuat terlebih dahulu tipe variabelnya string dengan array 2 dimensi. Arraynya ada 2 karena ada 2 dimensi dengan nama angka sesuai dengan pendeklarasian. Sehingga apabila dijabarkan maka angka-angkanya itu akan sebagai berikut, seperti berikut nanti outputnya, karena angkanya didapat dari sini pertanyaan berikut, sehingga dibagi 3 sehingga akan menghasilkan ini. Sehingga untuk menghasilkan array 3 baris 3 kolom, maka saya melakukan looping dengan menggunakan for di dalam for. Sehingga saya melakukan for dengan melakukan integer i sama dengan 0. Apabila i kurang dari angka .length itu panjangnya, maka i++, sehingga akan melakukan deretan ke kanan. Nah, selanjutnya di bawahnya juga saya akan melakukan loopingnya lagi. Jadi saya melakukan looping di dalam looping, sehingga untuk melakukan for integer i, integer j, karena i sudah dipakai, maka saya menggunakan variabel j. Maka j kurang dari angka ini angka ke i dot line. Jadi mengikuti barisnya itu kolom barisnya itu mengikuti kolomnya. Jadi
Apabila kolomnya ada 3, maka barisnya juga akan ada 3, sehingga akan menghasilkan barisnya 3, kolomnya 3, begitu ya. Jadi apabila saya melakukan print len angka dot i baris, ini baris, j kolom, maka akan menghasilkan 3 baris dan 3 kolom. Maka akan melakukan penderetan 3 baris 3 kolom. Maka supaya rapi, saya menggunakan spasi agar angka tersebut terlihat rapi. Nah, di luarnya saya menggunakan tutup agar kelihatan lebih bagus. Sehingga apabila kita run, maka akan menghasilkan seperti ini, 3 baris 3 kolom. Arraynya ada 3, jadinya ada 3. Selanjutnya kita komen dulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya saya sudah melakukan pendeklarasian menggunakan linked list sesuai dengan soalnya. Saya bacakan, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list sebagai berikut. Pendeklarasian dengan menggunakan bahasa Java. Yang pertama, saya menggunakan linked list string, tipenya string. Sehingga untuk melakukan linked list tersebut kita harus mengimport terlebih dahulu linked listnya, Java util linked list. Kenapa? Supaya saya bisa melakukan suatu operasi di dalam linked list, sehingga saya melakukan new linked list untuk melakukan pendeklarasian baru, sehingga list angka ini melakukan ditambah, jadi angkanya itu ditambahkan untuk bisa menghasilkan suatu value. Maka list angka dot add sama dengan 22. Karena apa? Ada tanda kutip karena saya menggunakan tipe data string, sehingga harus menggunakan tanda kutip. Hingga saya memasukkan 22, 19, 44, 60, 72 sesuai dengan ini. Sehingga apabila saya melakukan print len list angka tutup list angka, maka saya akan menghasilkan angka berikut seperti ini. Nah, oke, sudah cukup. Mungkin sekian presentasi yang diberikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif dengan NIM 0537820209. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama saya dengan mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah STSI 4104. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk soal pertama, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Di sini saya sudah membuatkan suatu program tersebut dengan variabel integer dengan nama struktur baris. Sehingga apabila struktur baris diberikan nilai 20 ataupun berapapun yang bersifat integer, maka ketika di print len struktur baris, maka akan menghasilkan nilai 20. Nah, kita komen terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Pertanyaan nomor 2 yaitu buatlah sebuah deklarasi dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Di sini saya sudah membuat string dengan nama kata baru sesuai dengan ininya yang berisi deklarasi tipe data string. Sehingga apabila di print len, maka akan menghasilkan kalimat berikut itu. Tipe data string. Oke, kita print len. Pertanyaan nomor 3 yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe datanya integer yang memiliki angka 07, 10, 20, dan 23.
pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa Java. Di sini saya sudah memberikan variabel tipe data integer dan menggunakan array satu dimensi dengan nama variabel, nama 4 angka dengan angkanya sebagai berikut. Sehingga apabila saya melakukan print line, saya menggunakan print line menggunakan arrays. Sebelum menggunakan arrays, kita harus mengimport terlebih dahulu Java arrays agar pendeklarasian array bisa dilakukan. Sehingga apabila bisa melakukan arrays to string, sehingga akan menghasilkan angka array satu dimensi berikut ini. Lihat di sini array satu dimensi. Kita komen lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris kolom berikut sekian, sehingga kita harus membuat 3 baris dan 3 kolom. Sehingga saya membuat terlebih dahulu tipe variabelnya string dengan array 2 dimensi. Arraynya ada 2 karena ada 2 dimensi dengan nama angka sesuai dengan pendeklarasian. Sehingga apabila dijabarkan maka angka-angkanya itu akan sebagai berikut, seperti berikut nanti ya outputnya, karena angkanya didapat dari sini pertanyaan berikut, sehingga dibagi 3 sehingga akan menghasilkan ini. Sehingga untuk menghasilkan array 3 baris 3 kolom, maka saya melakukan looping dengan menggunakan for di dalam for. Sehingga saya melakukan for dengan melakukan integer i sama dengan 0. Apabila i kurang dari angka dot length itu panjangnya, maka i plus plus, sehingga akan melakukan deretan ke kanan. Nah, selanjutnya di bawahnya juga saya akan melakukan loopingnya lagi. Jadi saya melakukan looping di dalam looping. Sehingga untuk melakukan for integer i, integer j, karena i sudah dipakai, maka saya menggunakan variabel j. Maka j kurang dari angka ini angka ke i dot line. Jadi mengikuti barisnya itu mengikuti kolomnya. Jadi apabila kolomnya ada 3, maka barisnya juga akan ada 3, sehingga akan menghasilkan barisnya 3, kolomnya 3, begitu ya. Jadi apabila saya melakukan print line angka dot i baris, ini baris, j kolom, maka akan menghasilkan 3 baris dan 3 kolom. Maka akan melakukan penderetan 3 baris 3 kolom. Maka supaya rapi, saya menggunakan spasi agar angka tersebut terlihat rapi. Nah, di luarnya saya menggunakan tutup agar kelihatan lebih bagus. Sehingga apabila kita run, maka akan menghasilkan seperti ini, 3 baris 3 kolom. Arraynya ada 3, jadinya ada 3. Selanjutnya kita komen dulu agar tidak mengganggu. Selanjutnya saya sudah melakukan pendeklarasian menggunakan linked list sesuai dengan soalnya. Saya bacakan, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list sebagai berikut. Pendeklarasian dengan menggunakan bahasa Java. Yang pertama, saya menggunakan linked list string, tipenya string. Sehingga untuk melakukan linked list tersebut kita harus mengimport terlebih dahulu linked listnya, Java util linked list. Kenapa? Supaya saya bisa melakukan suatu operasi di dalam linked list. Sehingga saya melakukan new linked list untuk melakukan pendeklarasian baru, sehingga list angka ini melakukan ditambah, jadi angkanya itu ditambahkan untuk bisa menghasilkan suatu value. Maka list angka dot add sama dengan 22,
Karena apa ada tanda kutip? Karena saya menggunakan tipe data string, sehingga harus menggunakan tanda kutip. Hingga saya masukkan 22, 19, 44, 60, 72 sesuai dengan ini, sehingga apabila saya melakukan print len list angka tutup list angka, maka saya akan menghasilkan angka berikut seperti ini. Nah, oke, sudah cukup. Mungkin sekian presentasi yang diberikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.